kami melihat sejauh ini tidak ada pihak-pihak di jajaran Kementerian Desa dan PDTT ini tahu-menahu atau mengetahui masalah surat tersebut, termasuk juga soal coretan-coretan merah tersebut. Tetapi kami membuka kepada publik atau siapapun yang punya informasi lain, data-data atau temuan-temuan baru, silakan saja. Karena Kementerian Desa ini kan bekerja dalam bentuk proses, prosedur, mekanisme yang SOP yang berlaku. Oke, Pak Wamen, begini, Bung Budi, begini, Anda cukup keras ya merespon soal kasus ini. Padahal Menteri Anda sendiri bilang ini masalah biasa, ini soal birokrasi aja, begitu. Kenapa Anda kok lebih keras dari menterinya? Bukan, walaupun bagaimana, ini kan staf khusus presiden ini kan anak-anak muda yang potensi. Mereka anak-anak muda yang punya waktu yang masih panjang untuk berbakti bagi negeri ke depan. Mengapa Anda tidak melihat bahwa ini hanya ketidaktahuan atau kenaifan anak muda tentang birokrasi? Hingga hari ini, hingga saat ini, saya menyimpulkan ini sebuah kelalaian. Hanya kelalaian? Ini kelalaian. Kecuali nanti pada perkembangannya ada temuan-temuan baru atau fakta-fakta baru, data-data baru, ya silakan saja. Kalau memang itu ada pelanggaran hukum, jadi proses saja saya hukum. Tapi hingga hari ini saya menyimpulkan ini sebuah kelalaian. Sebuah kelalaian dari sebuah keterbatasan pengetahuan tentang bagaimana tata cara organisasi dan birokrasi di Republik Indonesia. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan isi surat itu. Surat itu sudah ditarik, ada permintaan maaf. Hari yang sama ketika Anda diwawancarai di Kompas TV bersama Aiman, saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat itu. Artinya, apa ini artinya bahwa Kemendes tidak akan bermitra dengan Amarta? Atau yang saya ingin katakan adalah ketika surat menyurat itu sudah sesuai dengan birokrasi, misalnya menyurat saja kepada Kemendes, lalu nanti Kemendes yang akan menyurati camat. Jika proses birokrasi itu yang ditempuh, apakah secara substansi menunjuk Amarta sebagai mitra pemerintah juga Anda benarkan? Begini, hingga saat ini kami tidak punya komitmen kerjasama apapun dengan yang namanya PT Amarta. Persis, itu sudah Anda katakan di Kompas TV. Yang ingin saya tanyakan lebih lanjut adalah apakah jika proses birokrasi ini sudah ditempuh dengan sesuai dengan jalurnya, apakah memang Kementerian Desa bisa bermitra dengan Amarta yang dimiliki oleh staf khusus milenial presiden? Begini, prinsip kami Kementerian Desa ini kan bekerja sama dengan sebanyak mungkin pihak-pihak. Karena kemajuan Indonesia, kemajuan desa itu harus bekerja sama dengan banyak pihak. Termasuk perusahaan milik staf khusus milenial presiden. Memang saya juga memahami kritisan publik tentang fenomena ini. Karena biar bagaimanapun nanti memang bisa menimbulkan persepsi ada abuse of power, ada penyalahgunaan wewenang dan lain-lain. Pak Wamen, maaf Pak Wamen, ya. Apakah Anda ini hanya sekedar karena persepsi publik atau berdasarkan keyakinan Anda bahwa bermitra dengan usaha milik lingkar kekuasaan itu sejatinya adalah konflik of interest? Begini, secara etik memang tidak dimungkinkan. Atau boleh kami katakan bahwa sebaiknya pejabat publik jangan berbisnis lah. Sebaiknya? Apalagi yang menimbulkan konflik of interest. Sebaiknya, bukan pejabat publik itu punya tanggung jawab. Bung Budi, Anda hanya mengatakan sebaiknya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah bermitra ada triliunan dana APBN yang akan digelontorkan kepada kementerian Anda, apakah dana ini juga akan dipakai dengan mitra-mitra perusahaan yang dimiliki lingkar kekuasaan termasuk staf khusus milenial atau siapapun. Apakah sepanjang surat itu sesuai dengan asas legalitas, maka Anda akan membiarkan perusahaan milik lingkar kekuasaan bermitra dengan kementerian Anda? Malam ini saya tegaskan, lebih baik janganlah pihak-pihak atau teman-teman yang diberi kepercayaan menjadi pejabat publik, apalagi khususnya lingkar kekuasaan menggunakan atau menyalahgunakan wewenang dan amanat yang ada. Sebaiknya jangan.
Hanya imbauan ya? Ya, kita kan bukan aparat hukum. Kalau soal ada kesalahan atau pelanggaran hukum, biar aparat hukum yang memproses itu. Masa double-double, Wamendes ya Wamendes. Masa Wamendes jadi... Ini bukan soal pelanggaran hukum. Ini bisa saja semua surat menyurat permohonan tender itu soal legalitas. Tapi ini soal etik dan moral. Apakah sepanjang itu memenuhi asas legalitas, tapi konflik of interest, dan itu sangat mengkhianati etika publik dan moral, Anda akan tetap membiarkan itu terjadi. Itu aja sih yang saya tanyakan. Bukan, saya tidak akan membiarkan. Karena itu saya tegaskan nanti di kementerian tempat saya mengabdi, bahwa sebaiknya pihak-pihak yang punya hubungan atau pihak-pihak yang memiliki wewenang atau jabatan publik, sebaiknya jangan terlibat dalam hal-hal yang menyangkut tata laksana atau kegiatan-kegiatan yang menimbulkan, yang bisa berpotensi menimbulkan prasangka atau pelanggaran hukum.